Kamu adalah pemula dalam gym. Dan nggak tahu harus latihan di mana, berapa kali seminggu, dan harus makan apa? Check out video ini supaya gym gak jadi sia-sia. Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Tonight Fit bersama saya Bobby Ida. Dan saya Sheila Frederica, dan hari ini kita akan bahas secara detail tentang newbies dalam gym. Kita langsung mulai dengan poin yang pertama, itu adalah jadwal latihan. Banyak dari newbies di gym ikutin teman latihan atau apa yang mereka dengar dari orang A atau orang B atau dari orang-orang di gym, walaupun belum tentu itu yang benar. Bagi pemula, kita paling rekomen jadwal latihan antara full body workouts atau lower body dan upper body split. Karena kamu pemula atau newbie dalam gym, frekuensi latihan itu sangat penting. Pastikan kamu latihan setiap otot 3-4 kali seminggu dengan jadwal latihan yang kayak gini. Selain dari itu, sebagai pemula, kalian istilahnya baru kenalan sama semua gerakan yang kalian lakukan, dari machine sampai free weights. Untuk menjadi lebih baik, kalian perlu practice. So, semakin sering kalian lakukan itu, kalian akan menjadi semakin pro. Dalam lower body dan upper body split, kalian memisahkan antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Contohnya dalam lower body day, kalian melatih seluruh tubuh bagian bawah, yaitu paha, paha belakang, betis, dan glutes. Kalau dalam upper body day, kalian melatih seluruh tubuh bagian atas, yaitu chest, back, arms, shoulders, and abs. Kita recommend latihan dengan split ini sebanyak 4 kali seminggu, 2 kali upper dan 2 kali lower body. Ini adalah contoh jadwal latihan untuk lower body dan upper body split dengan semua exercises, reps, dan sets. Kalau kamu pengen jadwal latihan ini sebagai free PDF, coba email kami di tonightfit@gmail.com. Kalian bisa ulang workout ini terus. Sebagai pemula, lebih baik kalian pilih beberapa exercise yang kalian lakukan terus sampai kalian menjadi baik dalam form atau gerakan tersebut, daripada kalian selalu variasikan workout kalian dengan gerakan-gerakan yang baru tetapi kalian nggak bisa mastering gerakan tersebut. Sebagai pemula, goal utama kalian bukan beban, melainkan teknik latihan. Teknik latihan harus menjadi perfect dulu dan kalian harus belajar untuk merasakan otot yang kalian mau latih yang disebut mind-muscle connection. Selain dari itu, kami rekomen kamu pemula untuk cari exercise yang paling simple dulu. Kok gitu sih? Kebanyakan orang sekarang bisa berkata, ayo kita langsung deadlift, ayo kita langsung squat. Tapi menurut aku ini kurang optimal karena squat dan deadlift adalah exercise yang paling susah dipelajari. Selain dari itu, exercise yang kayak gitu juga membutuhkan feeling untuk body positioning dan core activation yang kebanyakan pemula belum punya atau tidak bisa connect dengan baik. Jadi kami rekomen kamu mulai dengan machines dulu atau exercise yang simple kayak dengan dumbbells atau body weight. Semakin lama kamu akan semakin punya feeling untuk badanmu. Setelah 4-5 minggu, kami rekomen untuk pelan-pelan masukin exercise yang lebih susah. Misalnya ganti dari curls dengan cable ke curls dengan dumbbell, atau dari bodyweight squats ganti dengan squats dengan dumbbell atau barbell. Full body workouts, seperti namanya, dalam full body workouts kalian melatih seluruh tubuh kalian, jadi bagian atas dan bagian bawah dalam satu workout. Kami rekomen untuk melatih full body workout sebanyak 3 kali seminggu dengan 1 hari istirahat di antara workout kalian. Jadi paling optimal kalau kalian latihan hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Tapi seandainya kalian sibuk dan nggak bisa latihan seperti itu, tetap usahakan untuk latihan 3 kali seminggu walaupun nggak ada rest di antara workouts kalian. Ini adalah contoh untuk jadwal latihan full body workouts. Kalau kamu pengen jadwal latihan full body workout atau upper body dan lower body split sebagai free PDF, coba email ke tonightfit@gmail.com. Dalam mencapai body impianmu, nutrisi adalah komponen yang sangat penting. Kenapa? Karena dari angka 100%, 70-80% adalah kontribusi dari nutrisi. Sedangkan 20-30% adalah dari latihan. Sebagai pemula, kamu pasti bingung harus makan apa. Karena kebanyakan orang cuma tahu harus makan dada ayam direbus, telur direbus, atau minum susu protein supaya ototnya jadi. Benar nggak sih kayak gitu? Ayo kita bahas step by step. Yang kita rekomen buat kamu newbie dalam gym adalah
adalah jangan merubah semuanya secara langsung. Kenapa? Karena hampir semua orang yang rubah semuanya secara langsung akan gagal. Based on experience, dalam beberapa minggu sudah merasa sangat bosan dengan makanan sehat. Kita sarankan kamu untuk makan aja dulu seperti sebelumnya, tetapi satu hal yang harus dipastikan adalah kamu memenuhi kebutuhan proteinmu setiap harinya. Syarat inilah yang harus terpenuhi atau badanmu nggak bakal jadi. Protein adalah building block atau bisa kamu bayangkan seperti batu bata saat kamu membangun rumah. Untuk pembentukan otot, kamu harus makan kurang lebih 1,5 sampai 2 gram protein per kilo berat badan kamu. Misalkan berat kamu 70 kilo, kamu mesti makan 105 sampai 140 gram protein per harinya. 100 gram protein tidak sama dengan 100 gram dada ayam. So aku contohin ya, pada dada ayam dengan berat 100 gram itu sama dengan 20 gram protein. Kalau kamu mau ambil dada ayam sebagai sumber proteinmu, so kamu harus makan 500 sampai 700 gram dada ayam. Step 2, belajar hitung kalori. Aku juga dulu nggak mau hitung kalori karena aku pikir itu susah dan repot banget. Tetapi ternyata nggak juga setelah dilakukan. Check out di channel ini video cara hitung kalori. Kita juga akan buat video baru tentang topik hitung kalori. So teman-teman stay tune ya. Hitung kalori dan mengerti tentang calorie surplus dan kalori defisit adalah kunci supaya kamu bisa menaikkan atau menurunkan dan membentuk tubuh yang kalian inginkan. Dengan menguasai ini kalian gak akan rugi deh, karena kalian gak harus lagi bergantung sama orang lain untuk tahu berapa banyak kebutuhan nutrisimu dalam fitness journey-mu. That's why kita sangat sarankan kamu untuk belajar tentang hitung kalori ya. Dalam topik nutrisi, kita juga mau bicara tentang suplemen. Karena banyak banget pemula yang berpikir bahwa mereka nggak bisa membentuk badan tanpa minum suplemen. Padahal teman-teman harus ketahui tentang suplemen. Suplemen sendiri artinya adalah tambahan untuk nutrisi yang sudah lengkap yang kalian dapatkan dari makanan kalian sehari-hari. Jadi selama kamu belum memenuhi kebutuhan proteinmu dengan real food dan kamu juga belum hitung kalorimu, minum suplemen gak akan berpengaruh dan hanya buang-buang uangmu. Dan itu akan buat kamu lebih frustasi lagi, kenapa kok badan aku gak jadi-jadi. So, apakah pemula butuh suplemen? Jawabannya adalah big no, kita nggak rekomen pemula untuk minum suplemen. Terus kapan dong kita boleh minum suplemen? Kita rekomen kalian setelah latihan kurang lebih setengah tahun baru boleh minum suplemen. Kenapa? Karena dengan demikian kalian sudah membentuk fondasi dengan latihan yang teratur dan nutrisi yang baik. Ini akan sangat bagus buat kalian karena tidak akan membuat kalian ketergantungan dengan suplemen untuk kedepannya. Untuk lebih dalam tentang suplemen, kalian bisa check out video kita di channel ini, nonton ini sebelum beli suplemen. Linknya ada di deskripsi box ya. Untuk followers kami yang latihan di rumah dan nggak di gym, jadwal latihan dari gym tidak berlaku di rumah, tetapi bagian nutrisi kalian bisa ikutin 100%. Itu sama, mau kalian latihan di gym atau di rumah. Untuk pemula di rumah, aku rekomen untuk latihan 4-6 kali seminggu dengan video-video yang ada di channel ini. Mulai dari video yang lama dulu dan semakin kalian advance, kalian bisa coba seri 7, 8, dan 10 menit yang paling susah di channel ini. Ini contoh jadwal latihan untuk pemula yang latihan di rumah. Semua video-video di jadwal latihan ini disiapkan dengan link di deskripsi, so check it out. Fokus, pokoknya beban harus berat. Kebanyakan pemula hanya fokus pada angkat beban yang berat dan berpikir bahwa semakin berat bebannya semakin cool. Tetapi tunggu dulu, ternyata fokusnya pemula semestinya adalah tentang teknik yang baik dan benar terlebih dahulu. Tanpa teknik yang baik, kalian gak bisa membentuk badanmu dengan maksimal dan ini hanya akan meningkatkan resiko cedera. So saat kalian latihan, fokusnya bukan untuk impress orang lain di gym dengan berapa berat beban yang kalian bisa angkat, tetapi adalah fokus untuk perform setiap gerakan dengan sebaik mungkin dengan tempo yang lambat. Yang kedua adalah punya goals yang gak real. Mungkin kamu latihan dan langsung berpikir bahwa aku pengen bulan ini turun 10 kilo secara cepat. Atau mungkin bulan depan kamu bisa terlihat seperti body goals kamu yang di Instagram. Teman-teman, dengan punya goals yang gak real ini hanya akan menghancurkan motivasi kamu dalam waktu yang cepat. Perlu kamu ketahui bahwa untuk membentuk tubuh seperti body goals kamu dengan cara yang natural, itu butuh waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun dengan latihan dan nutrisi yang baik. Contoh, kalau goals kamu adalah turun berat badan, goal yang real adalah turun 1-2 kilo di bulan yang pertama.
Set your goals se-reachable mungkin supaya kalian bisa punya motivasi yang lebih kuat lagi. Karena based on pengalaman kita, kalau kita lihat hasil, kita akan menjadi semakin termotivasi. Dan juga set your goals se-sustainable mungkin, alias kalian bisa lakukan itu untuk jangka yang panjang. Yang ketiga adalah latihan terlalu lama dan terlalu sering. Ini benar-benar adalah newbies mistake yang hampir semua newbies lakukan. Dulu juga aku sempat berpikir seperti itu, bahwa semakin lama, semakin banyak, semakin baik. Nah, misalnya waktu aku dulu mau latihan back, aku hampir pakai semua alat yang ada di gym dan workoutku itu bisa sampai 2 jam bahkan lebih. Tapi progres yang aku dapatkan slow banget. Kenapa? Karena it's too much dan kebanyakan bagi tubuhku, apalagi sebagai pemula. Kalian akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal kalau kalian ikutin jadwal latihan kalian dengan main 1-2 alat untuk setiap ototnya. Balik lagi, ini rekomendasi kami berdasarkan pengalaman dan memang study based juga ya. Latihan terlalu sering juga adalah killer mistake. Buat kebanyakan newbies, terutama nih para cowok yang suka latihan dada dan bicep setiap hari non-stop dengan pola pikir bahwa semakin banyak dilatih, semakin cepat juga otot itu akan bertumbuh. Ternyata teman-teman, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa otot grow, dia menjadi semakin besar dan menjadi semakin kuat justru adalah saat kalian beristirahat. Intinya adalah jangan main atau latih setiap hari otot yang sama, dan gak perlu juga pakai semua alat yang ada di gym dalam satu sesi latihan kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Justru dengan kalian stay fokus dengan jadwal latihanmu dan juga kalian konsisten, maka progresmu akan menjadi jauh lebih cepat. Kalau kamu mulai nge-gym dengan badan yang fat atau gendut, aku rekomen kamu untuk latihan dengan jadwal latihan yang tadi. Tapi sebisa mungkin setelah kamu latihan, aku rekomen supaya kamu selalu tutup setiap workout dengan 20-30 menit cardio supaya body fat kamu jadi semakin rendah. Kamu bisa pakai treadmill, bisa pakai sepeda, atau bisa pakai cross trainer yang kamu suka aja. Dari sisi nutrisi, clue-nya adalah untuk kurangi lemak dan gula. Kalau kamu mulai gym dengan badan yang skinny atau kurus, aku rekomen kamu untuk latihan seperti dengan jadwal latihan yang tadi. Tapi kuncinya adalah di nutrisi. Kamu harus mencoba untuk makan lebih banyak supaya badan kamu jadi semakin berisi dan kamu naik berat badan. Secara overall, mau orang gendut, skinny atau skinny fat, semua latihan dengan cara latihan yang sama dan jadwal latihan yang sama. Bedanya hanya di diet sama cardio. Yang paling sering ditanya pemula adalah otot mana yang harus dibentuk dulu. Simple answer, kalian harus latih seluruh tubuh kalian secara seimbang. Setelah 1 atau 2 tahun latihan, biasanya kalian akan bisa lihat otot mana yang gak bertumbuh secepat otot yang lainnya. Dan tentunya ini pasti setiap orang berbeda-beda. So the next step adalah kalian bisa adjust jadwal latihan kalian supaya otot yang kalian rasa kurang bisa catch up dengan otot yang lainnya sehingga tubuh kamu bisa terlihat lebih estetik dan juga lebih proporsional. So, sekarang buat kalian pemula, fokuslah pada melatih seluruh badan kalian secara seimbang. Yo guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe to this channel Dan aktifkan notification bell untuk selalu dapat update yang terbaru. Check out juga Instagram dari Bobby Ida. Dan Sheila Frederica dan Facebook dari 29Fit. You know what it is? It's your boy and girl 29Fit. Let's go, let's get it.